Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Utami dengan NPM 5019168 kelas 4E Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang elemen dari kurikulum 2013. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang standar proses kurikulum, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang standar penilaian. Pertama adalah standar proses kurikulum 2013. Permendikbud nomor 65 tahun 2013 bab 1 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa standar proses kurikulum merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Secara garis besar, standar proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang kedua yaitu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ketiga yaitu perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. Yang keempat yaitu dari pengertian di atas terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berarti suatu standar dalam pengelolaan proses pendidikan harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dimanapun lembaga pendidikan itu, yaitu tentang standar penilaian kurikulum 2013. Pengertian dari standar penilaian yaitu hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku siswa yang mencakup bidang kognitif, efektif, dan psikomotor, atau dalam kurikulum 2013 cakupannya adalah perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh sebab itu, di dalam penilaian hasil belajar, peranan tujuan memaksimalkan yang berisi rumusan kemampuan dan tingkah laku yang dikuasai siswa menjadi unsur penting sebagai dasar dan acuan dari penilaian. Yang kedua ada ruang lingkup penilaian. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas yang pertama yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, yang kedua penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan yang ketiga yaitu penilaian hasil belajar oleh peserta didik. Yang ketiga ada tujuan dari penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh peserta didik penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. 4 ada prinsip penilaian. Yang pertama ada sahih, objektif, adil, terbuka, yang kelima menyeluruh dan berkesinambungan, yang keenam sistematis, yang ketujuh beracuan berkriteria, dan akuntabel. Yang kelima ada bentuk dari penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan bentuk lain yang diperlukan. Dan yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah. Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Yang keempat, penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional dan bentuk lain yang diperlukan. Prosedur penilaian. Yang pertama, menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian. Yang ketiga, membuat instrumen penilaian. Yang keempat, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang kelima, melakukan penilaian. Yang keenam, melaporkan hasil penilaian, dan ketujuh, memanfaatkan laporan dari hasil penilaian tersebut.
Terakhir ada instrumen penilaian. Yang pertama, instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa teks, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan tujuan sekolah atau madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti kualitas yang empirik. Baiklah, itulah sedikit materi tentang elemen kurikulum yang membahas tentang standar penilaian dan standar proses. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.